Pemirsa TVRI Sport dimanapun Anda berada, Suara Madinah kembali hadir dalam bincang olahraga kali ini dan tadi meraih bintang sekaligus membuka perjumpaan kita di episode kali ini yang tentu sudah dinyanyikan oleh rekan saya Julie Angel. Semangat pagi, salam olahraga. Jaya, terima kasih Julie tadi sudah menyanyikan lagu yang tentunya memberikan semangat tambahan untuk kita kali ini akan mendiskusikan terkait dengan persiapan dari kejuaraan nasional sepak bola KONI Cup 2026. Jadi ini merupakan kejuaraan nasional yang nantinya akan memperebutkan piala bergilir dari Ketua Umum KONI Pusat Bapak Marsiano Norman. Nah kali ini Dina sudah bersama dengan beberapa narasumber, kita akan ngobrolin terkait dengan persiapan dan juga target harapannya seperti apa sih. Yang pertama langsung saja sudah ada Mas Taufik Panji Alam, Ketua Penyelenggara Kejurnas Sepak Bola Piala Bergilir KONI Pusat. Halo Mas Panji, salam olahraga. Jaya. Terima kasih sudah hadir di Bincang Olahraga kali ini. Selain ada Mas Panji, kita juga kehadiran yaitu founder dari Foodscore Indonesia. Ada Mas Denny Revianto dan juga Mas Fahrian Adinugraha. Mas Denny, salam olahraga. Salam olahraga, Jaya. Terima kasih sudah hadir di Bincang Olahraga. Selain ada Mas Denny, tadi juga saya memperkenalkan Mas Fahrian, salam olahraga. Ya, salam olahraga juga. Ya, oke, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan selain itu kita juga kehadiran pelatih dari POPB DKI Jakarta yaitu Coach Windu Hanggoro Putra. Halo Coach, salam olahraga. Jaya. Terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita akan simak terlebih dahulu prolog berikut ini. Kita akan melihat seperti apa sih persiapan dari kejuaraan nasional sepak bola KONI Cup 2026. Berikut ini. Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah ruang belajar tentang disiplin, kerjasama, dan mimpi besar yang tumbuh sejak usia dini. Dari lapangan-lapangan sederhana di berbagai daerah, lahir generasi muda yang berlatih dengan semangat, membawa harapan untuk masa depan olahraga Indonesia. Sebagai wujud komitmen dalam membangun fondasi prestasi sejak dini, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat menghadirkan sebuah ajang kompetisi yang menjadi panggung pembinaan, sekaligus pencarian bakat-bakat terbaik, yaitu kejuaraan sepak bola nasional Kejurnas KONI Cup, dalam memperebutkan piala bergilir Ketua Umum KONI Pusat yang ke-7. Kejuaraan yang diselenggarakan di Jakarta menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem pembinaan usia muda. Tidak kurang dari 114 tim pelajar dari berbagai daerah turut ambil bagian, bertanding dengan semangat sportivitas dan kebanggaan, mewakili sekolah maupun daerahnya. Kompetisi ini terbagi dalam 5 kategori usia, yakni U10, U12, U14, U16, dan U18, yang dirancang untuk menyesuaikan tahapan perkembangan fisik, teknik, serta mental para atlet muda. Melalui kompetisi yang terstruktur dan berjenjang, para pemain tidak hanya diasah kemampuannya di lapangan, tetapi juga dibentuk karakter, mental juara, dan kecintaannya terhadap olahraga. Dengan pembinaan usia dini ini menjadi sebuah proses panjang yang menanamkan nilai disiplin dan ketekunan. Lalu bagaimana persiapan jelang kejuaraan sepak bola nasional Kejurnas KONI Cup? Mari kita simak di Bincang Olahraga berikut ini. Ya, kalau kita melihat bagaimana potensi anak muda di Indonesia, tentu latihan sudah dilakukan, pembinaan juga sudah ada. Nah, ini yang paling penting adalah kompetisinya nih harus sering dilakukan seperti kejuaraan nasional sepak bola KONI Cup 2026 yang ternyata ini merupakan yang ke-7, jadi dilakukan setiap tahunnya, memberikan kesempatan dan juga wadah bagi usia muda untuk bisa berprestasi. Nah, mungkin mau ke Mas Panji terlebih dahulu. Mas Panji, bagaimana sih sejauh ini melihat potensi anak-anak muda kita yang tentunya punya langkah baru nih mengikuti kejuaraan nasional dengan persiapan yang pastinya sudah matang? Oke, makasih.
luar biasa nih. Jadi pentingnya pembinaan itu memang bicara jangka panjang. Karena memulainya itu dari usia dini. Yang terpenting dan paling penting akar rumputnya ya di sini. Akar rumput mereka untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Ya, memulainya pun dari SSB, akademi ataupun tingkat sekolah. Ruangan itu yang kita buat menjadi satu wadah untuk memberikan satu panggung. Panggung mereka untuk bisa menunjukkan bakatnya, skillnya melalui event nasional. Tentu ini juga memang KONI sendiri bisa untuk mengembangkan pembinaan berjenjang. Terstruktur dengan rapi, berjalan dengan baik. Mereka punya satu wadah yang bisa memberikan potensi, memberikan skill hingga akhirnya mereka masuk dalam radar skuad timnas. Tujuannya sama seperti itu. Apapun penyelenggaraannya dengan niat yang benar-benar kita lakukan menyeluruh dari daerah terpencil, dari kota hingga provinsi bahkan nasional, kalau itu dilakukan dengan baik, dilakukan dengan mereka bisa tampil di situ, mereka akan merasa bangga. Baik. Meskipun mimpi dia untuk menjadi pemain timnas, tapi satu pengalaman yang mereka akan dapatkan. Nah, karena kalau misalnya latihannya udah oke gitu kan ya, kompetisi ya harus mereka ikuti gitu kan. Ini menjadi menambah prestasi dan juga katakanlah skill mereka juga gitu ya. Tapi Mas Panji mungkin bisa disampaikan yang sebelumnya, karena ini kan tahunan ya, berarti ada evaluasi dong dari yang sebelumnya di tahun 2025. Itu bagaimana sih sehingga nantinya di tahun 2026 ini ada hasil evaluasi yang mungkin ya problem-problem permasalahan tidak terjadi lagi. Alhamdulillah sejauh ini peningkatan itu mulai kelihatan. Mulai dari sistem manual hingga sekarang berjalannya waktu kita pakai sistem yang lebih akurat. Mungkin ini bagian dari proses ya. Tentu kita pingin yang terbaik. Dan alhamdulillahnya selama 7 kali kita menggelar Piala KONI, ke-7 kalinya responnya dan baik. Tidak ada muncul, biasanya kan ada bahasanya ini, bahasanya itu yang benar-benar kita jaga. Ya, jadi kita menjaga itu jauh lebih sulit. Menjaga untuk kepercayaan menggelar satu event seperti Piala KONI ini tentu memang nggak mudah. Gitu. Mendatangkan tim-tim peserta dari daerah ke kota, ya kan, memberikan satu pelayanan itu tentu harus sesuai. Ya, dengan mereka berjuang, mereka datang, mereka ingin bermain, ingin menjadi satu bagian dari mewakili daerahnya dan juga pengalaman yang benar-benar mereka ingin. Baik, jadi ini termasuk ajang multi event yang dinantikan juga ya untuk generasi muda pastinya dalam hal berkompetisi gitu. Mungkin saya mau ke Mas Dedi. Mas Dedi tadi disampaikan dari awal mulanya secara manual gitu ya, misalnya dari sisi pendataan. Ini kan memang sangat riuh banget pastinya. Sekarang hadirlah sistem Foodscore Indonesia sebagai seorang founder gitu ya. Apa saja sih yang bisa diperkenalkan kepada publik gitu terkait dengan Foodscore Indonesia? Baik. Sebelum perkenalan lebih detail tentang Foodscore Indonesia ini, saya ingin mengulas kembali sejarah Foodscore itu berdiri ya. Foodscore itu berdiri sebenarnya dari hobi saya yang gemar bermain sepak bola. Dan saya melihat teman-teman saya ini bermain hanya hobi gitu, bukan ada ekspektasi lebih tinggi terkait mereka menjadi atlet atau apapun gitu. Ketika itu saya berpikir ini harus ada catatan yang harus mereka punya dari usia mereka, usia dini sampai jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Jadi saya berpikir seperti itu, lalu saya tuangkan konsep ini kepada teman saya. Kebetulan di sebelah saya ini. Beliau ini waktu itu ketika saya kasih konsep, beliau ini sedang berada di Amerika. Kebetulan beliau ini bekerja di sana dulu sebagai software engineering juga. Kebetulan beliau ini luar biasa. Setelah saya bikin konsep seperti itu ya, akhirnya tercipta sistem Foodscore yang seperti saat ini. Yang tadinya sederhana hanya scoring dan data pemain. Sekarang lebih lagi ke lebih detail lagi.
untuk kebutuhan teman-teman di penyelenggara. Jadi Berarti awal mula itu dari penyelenggaraan di yang pertama atau bukan? Bukan. Awal mula itu di tahun 2017. Oke. Oke, dari hanya game-game kecil di antar kampung atau anak-anak kecil gitu ya. Akhirnya piloting kita sampai sebesar ini dan lebih baik lagi sistem ini. Sekarang bermanfaat untuk mereka. Jadi mereka bisa ada penilaian objektif terhadap berapa kali bermain untuk talent scouting ya. Saya bicara untuk talent scouting. Berapa kali bermain, terus berapa kali mereka melakukan pelanggaran tentang emosional mereka gitu kan. Itu sudah bisa direkam oleh Footscore. Dan yang Semua ada datanya. betul. Dan yang menarik adalah di tahun 2026 ini kita memunculkan attendance. Attendance artian absensi ketika mereka akan ingin bertanding. Itu menggunakan Face ID dan sidik jari. Seperti itu. Dan ini sebenarnya memudahkan untuk penyelenggara untuk melakukan screening ya sebelum pertandingan. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan ada transformasinya juga nih. Betul, dan enaknya ini bisa dilakukan di wilayah masing-masing sebelum ke pusat, sebelum ke nasional. Jadi mereka dari daerah sudah melakukan administratif, kita di nasional tinggal fokus kepada penyelenggaraan. Oke, Seperti itu. baik. Mungkin Mas Fahrian gitu ya yang tadi diajak untuk bergabung bersama membangun Footscore Indonesia. Boleh diceritakan seperti apa awal mulanya? Sebenarnya saat itu ya kita nggak kepikiran akan jadi Footscore sekarang ini gitu. Jadi waktu itu kan kebetulan Denny, dia itu kebetulan teman saya dari kecil ya. Tapi kita meskipun udah waktu itu beda benua, kita tetap kayak komunikasi tetap bagus. Dan kebetulan Denny juga punya visi yang sebenarnya tadi visi dalam bentuk apa ya mikroskopik kali ya dari yang Koni punya sebenarnya. Kita pengen punya, Denny ini pengen punya kayak semacam database dan yang nggak cuma untuk menyimpan data-data dari pemain, cuma juga track recordnya juga gitu. Jadi waktu itu saya pikir, wah ini lumayan nih jadi kayak proyek hobi lah sebenarnya ya, awal-awal ya. Proyek hobi, habis itu kita kembangkan dari sisi pertama pembinaan di tim, habis itu nanti kebetulan lanjut ke event-event. Nah jadi seperti yang tadi Mas Panji bilang, sebenarnya ini pembinaan yang terstruktur gitu. Kita butuh kayak semacam database ataupun sistem untuk menjaga itu daripada kita kan nulis misalnya oh anak ini dia udah kayak ikut event di tahun 2020 misalnya. Nah 2021 harus ada juga tuh. Dari situ kelihatan peningkatannya seperti apa. Dan sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya bukan dari sisi event ataupun tim, tapi dari personal dari masing-masing dari anak-anak itu. Mereka bisa ngelihat perkembangan mereka. Mereka juga bisa karena Footscore itu kan bisa dilihat diakses di web. Mereka bisa langsung kasih linknya ke semua orang ataupun ke keluarga mereka kan. Dan keluarga mereka bisa ikutan bangga dari situ aja, dari sisi kecil itu menurut saya itu udah worth it untuk membuat sistem seperti ini gitu. Oke, jadi ini salah satu langkah untuk melihat progres anaknya itu sendiri juga. Betul, gitu Mbak. ya. Oke, mungkin saya mau ke coach gitu. Coach, bagaimana sih sebenarnya melihat perkembangan anak-anak usia dini khususnya gitu ya. Ini kan kompetisi yang pasti dinantikan oleh mereka gitu ya. Nah, apa saja sih yang mungkin bisa disampaikan dalam proses penyeleksian sebagai seorang pelatih? Sebelum terima kasih Mbak, untuk proses penyeleksian biasanya dilihat dari kemampuan itu sendiri ya Mbak, kemampuan dari anak itu sendiri yang nantinya pada saat nanti mengikuti event KONI tersebut biasanya ada tim yang untuk diwakilkan untuk mengikuti event lain gitu Mbak biasanya. Tapi yang pasti untuk masuk ke situ itu agak susah Mbak ya. Betul. Karena butuh mental yang kuat juga, terus kemampuan fisik, teknik dan semuanya. Jadi agak kompleks juga untuk penyeleksian untuk masuk ke event tersebut. Terus bagaimana mungkin pendapatnya terkait dengan hadirnya kejuaraan nasional, ini menjadi multi event nasional pastinya yang ada di Indonesia? Dengan adanya kejuaraan KONI ini sangat membantu sekali Mbak ya. Khususnya untuk menyaring talenta-talenta untuk persiapan timnas atau apapun. Jadi sangat bagus kalau misalkan saya sebagai peserta mengikuti event KONI tersebut. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga.
Baik, kita masih membahas terkait dengan persiapan jalan kejuaraan nasional sepak bola KONI Cup 2026. Kembali ke Mas Panji gitu ya. Mas Panji, ini kan penyelenggaraannya dari akhir Juni sampai awal Juli. Berarti mungkin sekitar 2 pekan ya, 2 minggu gitu ya. Ini bagaimana sih terkait dengan struktur atau pola pembagian kategori umurnya nanti dalam hal kompetisinya? Oke, sedikit saya sampaikan. Terkait teknis memang ini pasti panjang. Bukan hanya kita fokus di pertandingan, tapi ketika peserta itu datang mereka harus nginep di mana, berapa lama, dan dia harus melakukan pertandingan di jam berapa dan selesai kapan. Itu sudah kita bisa atur ketika mereka di kategori usia 10 itu lebih awal kita gelar. Di tanggal 20, 21, usia 10 dengan usia 12. Selesai dari situ baru kita lanjut usia 14. Selesai di usia 14 baru kita lanjut usia 16. Setelah selesai U16 baru kita lanjut usia 18. Jadi tahapan-tahapan itu tidak langsung selesai semua. Jadi mereka melakukan pelaksanaan pertandingannya per kategori usia. Jadi sekitar 2 minggu mereka sudah berada di Jakarta, atau mereka juga tim yang biasanya yang sudah gugur di fase babak penyisihan, mereka udah lebih dulu pulang. Berarti seluruh provinsi sudah fix pemerataannya ada nih ya, dalam artian mengirim juga gitu ya dari daerah lainnya. Memang ada beberapa provinsi memang sudah jauh-jauh hari, seperti kayak Bali, mereka sudah order tiket. Udah 2 minggu yang lalu dia udah pesan tiket. Jadi satu, dia lebih juga harga juga lebih terjangkau. 2, persiapan kita sebagai penyelenggara sudah dari jauh hari. Jadi saya utamakan di pertandingan pada saat pelaksanaan jangan sampai mereka datang baru dia tahu pertandingan. Jadi sebelum dia berangkat dia sudah tahu saya bertanding di hari apa, saya main di jam berapa, siapa lawan saya nanti. Dan saya berapa lama ada di Jakarta, karena kaitannya terkait masalah cost budget, ya, biaya dan sebagainya. Itu saya usahakan setiap tahunnya kita lakukan seperti itu. Dan memang insya Allah mereka juga sudah bisa prepare. Karena mereka harus memikirkan bagaimana tiketnya, bagaimana untuk dan lain sebagainya selama mereka ada di Jakarta. Dan di Halim sendiri agak lebih memang strategis, tidak jauh dari bandara. Kita mungkin ada penginapan asrama haji atau padepokan pencaksilat Sekitaran Jakarta Timur ya. Dan memang betul-betul kita lihat memudahkan peserta untuk datang ke sini dengan mereka bisa on time. Tidak delay hingga akhirnya dia WO. Nah, itu yang saya antisipasi. Oke, berarti sebelum ke food score saya mau ke pelatih dulu gitu ya. Nah, ini kan ada persiapan khusus pastinya dari seorang pelatih, khususnya dari POPB gitu ya, untuk bisa memberikan kesempatan mereka berkompetisi. Nah, biasanya pola pelatihan atau program pelatihan apa yang dilakukan? Sedikit bercerita ya Mbak ya. Untuk POPB itu pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan itu berada di bawah naungan Dispora. Dan alhamdulillahnya dari Dispora tersebut sangat memperhatikan dari usia dini. Jadi untuk atlet-atlet DKI itu diperhatikannya juga alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Dan untuk proses untuk ke depan yang pasti untuk persiapannya alhamdulillah POPB saat ini udah dari segi mental, fisik dan teknik juga dan taktikal pun juga sudah alhamdulillah berjalan dari awal tahun ini. Dan alhamdulillah juga Mbak, di tahun ini POPB dapat kesempatan untuk mengikuti event Sister City di Jepang. Mungkin dari event itu pada saat pulang nanti bisa membawa seenggaknya bisa mendapatkan hasil baik di event KONI tersebut. Oh, jadi sebelum ke Jurnas KONI ini? Ya, alhamdulillah. Setidaknya mereka sudah melihat menambah potensi mereka ya gitu ya dari pulang dari Jepang gitu ya. Oke. Nah, kembali ke food score. Mas Denny, ini menariknya berarti kan ada sosialisasi yang dilakukan. Apalagi ini sistem yang tergolong transformasi tadi untuk digitalisasi semakin keren lah gitu ya. Nah, tapi dari sisi sosialisasi apa yang dilakukan? Iya, kita
secara berkelanjutan untuk sosialisasi. Kita mulai komunikasi di grup sosial media tentang cara penggunaan sistem seperti itu. Dan mengingat timeline yang begitu padat ya, kita memberitahu ini untuk kecepatan sistem akan lebih cepat gitu. Seperti misalkan mereka sudah mulai input data dari wilayah masing-masing untuk meregister pemainnya di kompetisi KONI di sistem kita, itu sudah bisa mulai dilakukan di wilayahnya masing-masing sebelum mereka hadir. Dan ketika pihak penyelenggara sudah melakukan penjadwalan, itu sudah bisa dilihat di sistem juga. Jadi mereka sudah secara gambaran gitu ya, oh kita main tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Mereka sudah punya persiapan. Jadi ini sangat memudahkan sekali untuk para pelatih atau manajemen si SSB itu. Dan juga mereka juga di sistem ini bisa melakukan line up online. Kita tidak perlu lagi pakai pencatatan kertas. Ya, karena kita sistemnya itu less paper dari dulu. Kita mau line up ini dilakukan secara digital, lalu kita keluarkan, kita ekspor menjadi form yang baku sesuai penyelenggara miliki. Seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan sekali, dan yang kesulitan kita adalah sosialisasi. Kadang transformasi dari manual ke digital itu yang sulit. Apalagi generasi sekarang dengan generasi yang lalu ya. Ibaratnya pelatih sekarang kan generasi lalu ya. Itu sangat susah melakukan digitalisasi seperti itu. Oke, mungkin Mas Panji bisa berkomentar nih dengan adanya transformasi gitu ya. Yang tadinya masih menggunakan kertas, sekarang sudah benar-benar melalui digital gitu ya. Tapi kan harus ada pengenalan, dalam artian perlu nggak sih pelatihan misalnya untuk mengajarkan mereka-mereka ini, atau seperti apa Mas Panji? Jadi sosialisasinya ada yang namanya jelang mau kick off, ada yang namanya MCM. Jadi sama seperti pertemuan, karena kan peserta kita kan dari berbagai provinsi. Nggak mungkin dia harus menghadirkan dengan peraturan sistem terbaru, sosialisasinya mereka harus datang kan gitu. Kita juga nggak harus memaksakan, makanya kita juga ada yang namanya Jumit ya. Mereka nanti biar tahu bagaimana sistem ini, mereka bisa pelajarin, mereka bisa masukkan data pemain, tidak harus datang pada saat pelaksanaan. Kan kadang-kadang dia datang baru dia ngasih DSP secara manual. Dia lakukan jarak jauh. Terbiasa dadakan tuh kan. Nah, jadi jarak jauh misalnya dari itu susah banget tuh kayaknya. Iya, DSP-nya dia dikirim. Dan tahun sebelumnya yang agak sulit dan agak krusial namanya screening pemain. Terkait data pemain. Data pemain itu bisa jadi masalah besar. Ketika kita kan punya keterbatasan bagaimana si penyelenggara untuk mengoreksi data usianya. Ternyata usianya berbeda. Nah, muncul masalah. Nah, itu antisipasinya kenapa kita gunakan sistem ini. Biar apa? Dengan secara pakai sidik jari atau dengan Face ID itu dengan cepat dia udah kebuka. Dan itu dengan perjanjian kuat ya. Betul. Tidak boleh ada pencurian umur data palsu. Dan tentu data palsu. Oke, menarik nih, harus akurat ya berarti. Harus akurat dengan pemain yang ada. Nah, sebelum mereka bertanding itu prosesnya lumayan agak ribet. Tapi ketika di pelaksanaan tidak ada muncul masalah. Itu kita lakukan di awal gitu. Dan sistem ini kita juga manfaatkan ketika nanti kita di event pada finishnya, pada terakhirnya kita berangkatkan tim terbaiknya keluar untuk laga internasional mewakili KONI Indonesia seperti tahun kemarin di Malaysia. Itu kita lakukan, tapi kita pakai sistem manual pada saat itu. Nah, sistem yang terbaru yang akan kita buat dengan melihat buka data berapa kali pemain itu tampil, berapa kali pemain itu cetak gol, berapa kali pemain itu melakukan pelanggaran, itu langsung bisa kelihatan. Oke. Seperti baik. itu. Mas Fahrian mungkin bisa menyampaikan terkait dari sisi IT-nya gitu ya. Pasti ada beberapa orang yang merasa kesulitan misalnya di awal, wajar dong ya dengan pengenalan itu. Nah, waktu itu antisipasi atau dalam artian pengajaran yang disampaikan gitu ya, itu ada tidak sih sebelumnya?
Ya sebenarnya dari sisi software engineering ya, memang biasanya yang paling sulit itu memang sistem buat adopsi gitu. Sistemnya sendiri mungkin udah dibuat sebagus mungkin, tapi ntar ketika disampaikan ke customer, itu nanti mungkin ada barrier-nya itu adalah mungkin dari adopsinya, dari manusianya bukan dari sistemnya sebenarnya. Makanya kita dari awal tuh juga membuat food score itu sebisa mungkin kita buat semudah mungkin, karena kita juga tahu orang di sana apalagi mungkin yang di daerah ya, tingkat kewaspadaan tentang teknologi itu berbeda-beda gitu. Jadi kita buat semudah mungkin. Jadi sekarang yang mungkin tadi dibilang sama Mas Panji itu dari jauh mereka sudah bisa buat input data. Tapi kalau misalnya saya bilang juga, kalau misalnya ada yang kesulitan untuk men-input data, mereka bisa kasih dalam bentuk Excel aja, nanti kita bantu untuk import data misalnya. Karena sebenarnya yang paling barrier utama dari coach, dari klub-klub itu sendiri, itu cuma di awal doang, ketika input data itu doang. Setelah misalnya sudah input data, itu mereka bisa dengan mudah misalnya untuk register ke event, ataupun nanti register ke line up, itu dengan simple tinggal buka, tinggal klik, pilih, oh ini nanti dia yang masuk ke event ini, dia yang masuk ke match ini, cuma itu doang gitu. Jadi kita buat semudah mungkin, plus juga tadi juga dibilang tentang buat ini ya, kita kan mau mereka juga akan mengupload data-data mereka sendiri ya. Kayak misalnya dokumen-dokumen untuk mendukung apakah mereka benar lahir di tahun misalnya 2010 supaya tidak ada pencurian umur. Nah, di situ nanti kita juga akan buat verifikasi data yang mengkombinasikan antara beberapa dari tim food score dengan AI juga sebenarnya. Jadi AI itu dibuat untuk nanti kan mungkin datanya masif ya, sekitar mungkin dari KON ini sendiri saya perkirakan ada ribuan data pastinya. Dan masing-masing itu harus dicek juga, misalnya dari ijazahnya apakah benar lahirnya tanggal segitu. Makanya kita juga mengemploy teknologi-teknologi terbaru, seperti misalnya AI buat ngecek, oh ini benar dia lahirnya tanggal segini gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang salah di flag sama AI-nya dan dikasih tahu ke timnya, oh tolong dong ini dibenarkan apakah datanya salah ataupun dokumen yang salah. Yang penting harus sesuai dengan dokumen-dokumen yang diberikan. Oke, tapi ada plus minusnya nggak sih ditanggapi usai jeda gitu ya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Ya, kita masih membahas terkait dengan persiapan kejuaraan nasional sepak bola KONI Cup 2026 dan menariknya adalah Food Score Indonesia ini memang baru hadir di KONI Cup 2026 gitu ya. Tapi kan dari sisi literasi pengenalannya itu juga pasti ada plus minusnya gitu. Misalnya tadi sudah ada teknologi AI yang juga digabungkan nih dengan Food Score Indonesia. Apakah ada plus minus misalnya dari sisi jaringan atau mungkin hal lain gitu? Mas Fahrian, boleh? Iya. Kalau di jaringan pasti ya, karena ini kan Food Score itu online, berbasis online. Jadi kalau misalnya nggak ada jaringan ya bakal agak nggak bisa tersambung dengan yang di ini ya, di database-nya. Cuma dari situ kita juga mencoba mitigasi masalah dengan cara, let's say misalnya kita kan punya scoreboard tuh, scoreboard untuk live. Jadi ketika lagi pertandingan berlangsung, nanti bakal ada operator yang mengoperasikan scoreboard secara live gitu. Tapi misalnya dari situ terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya networknya terputus, jadi nggak bisa tersambung, maka sistem itu bahkan otomatis untuk menyimpan data secara offline. Nanti ketika tersambung dengan koneksi dengan jaringan, maka langsung otomatis tersinkronisasi gitu. Jadi kita mencoba mitigasi hal-hal yang terjadi di lapangan ketika hari H, karena banyak banget. Maksudnya kita punya pengalaman banyak dan dari situ kita juga belajar gimana cara improvisasi supaya sistemnya ini robust gitu. Oke, nah terus kembali lagi ke Coach terkait dengan pertandingan gitu yang akan berlangsung ya. Coach, ini kan untuk POPB tadi disampaikan bahwa anak-anak untuk bisa menjadi juara itu harus ada mental, dari sisi mentalnya, mental juara lah gitu ya. Bukan hanya dari sisi skill, terus juga teknik. Misalnya skill sama teknik udah oke, tapi mentalnya pada saat mereka berkompetisi ini susah banget dibangun. Nah, apa langkah yang dilakukan sebagai seorang pelatih? Kalau untuk tim POPB sendiri, biasanya kalau untuk pembentukan mental itu kita uji cobanya 1 tahun di atas. Jadi untuk mengajarkan juga mental anak-anak tersebut pada saat anak-anak tersebut melawan 1 umur di atas. Biasanya kan kalau 1 umur di atas itu kan mainnya agak keras, ya kan. Kalau anak-anak yang di bawah umur biasa takut-takut. Nah, biasanya kita ngajarin mentalnya di situ. Ditambah ada lulusan-lulusan yang dari POPB tersebut ngebantu untuk membentuk motivasi dari mental, fisik dan semuanya. Jadi alhamdulillahnya di POPB itu, di tim POPB itu berjalan berkesinambungannya juga bagus.
dari senior sama junior ya. Oke, jadi tidak ada senioritas gitu ya? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Oke, mungkin kembali ke Mas Panji. Mas Panji ini memang bukan tinggal sih, sebenarnya masih cukup lama, cuma tidak terasa ya. Beberapa pekan lagi menuju ke Juni. Tapi sebenarnya dari sisi pengamanan itu kan penting juga ya. Tidak menutup kemungkinan nanti yang hadir penontonnya juga akan banyak karena pemainnya juga akan banyak. Terus dari sisi misalnya medis kesehatan itu bagaimana sejauh ini? Oke, ini yang harus diantisipasi sebelum kejadian. Kita terakhir ngelihat kemarin juga nggak lama ada kejadian keributan. Nah ini peran si penyelenggara itu sangat-sangat krusial dan bertanggung jawab penuh. Karena anak-anak usia-usia dengan tensi tinggi, dengan apalagi ini mohon maaf, KONI ini agak tensi tingkat untuk juaranya itu sangat-sangat antusias. Nah, relate ke mental tadi tuh. Khawatir tidak terkontrol. Makanya kita terus terapkan kepada pelatih untuk terus sabar, jaga tensi anak-anak, pemain-pemain muda ini tidak terlalu over. Khawatir nanti bermain jadi emosinya tinggi, permainan jadi tidak baik, akhirnya jadi keributan. Tentu memang pengamanan dari tahun ke tahun untuk event KONI memang kita terus menggunakan venue di dalam pangkalan-pangkalan TNI, pangkalan-pangkalan militer. Untuk apa? Satu, mengantisipasi. Ya, bukan berarti kita memanfaatkan lokasi, bukan. Tapi itu mencegah. Jangan sampai ada keributan hingga akhirnya berantakan, chaos dan sebagainya. Jadi sebelum terjadi, saya sebagai penyelenggara, baik itu keamanan, baik itu medis, ya itu termasuk semua perangkat yang ada di situ, ya, karena kita tentu harus memakai wasit perangkat PSSI. Itu udah bagian dari kewajiban. Melakukan regulasi yang benar. Keamanan dengan penjagaan yang ada di lapangan, bukan hanya di luar. Nanti penjagaan ketat di luar, tapi di lapangan keributan. Nah itu antisipasi. Jadi tentu memang harus hadir, ada di keamanan di lapangan, ada medis di lapangan, ada rumah sakit yang dirujuk, antisipasi kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentu memang kita KONI juga sudah bekerja sama dengan salah satu BPJS untuk keamanan BPJS atlet, agar apa? Agar mereka pada saat antisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia langsung mendapat penanganan yang lebih baik. Gitu. Dan tentu memang manfaatnya banyak. Setelah mereka juara bisa memanfaatkan jalur prestasinya, juaranya untuk ke jenjang pendidikan. Bahkan terakhir kemarin kita dapat informasi disampaikan dengan Sekjen, beliau minta tolong dirapikan datanya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi usia 16 itu lepas dari SMA dia bisa manfaatkan untuk ke perguruan tinggi. Ini luar biasa bagaimana peran-peran KONI untuk bisa menyalurkan, ya, menyalurkan baik dari pendidikan, baik dari prestasi itu menjadi satu kesatuan. Ya, itu manfaatnya dari pelaksanaan. Kita bukan hanya menyelesaikan di penyelenggaraan, tapi manfaatnya apa setelah mereka sudah mengikuti event KONI. Begitu. Oke, berarti memang ada kaitannya dengan jenjang keberlanjutan pendidikan mereka gitu ya. Misalnya nanti di perguruan tinggi setidaknya melalui data tadi itu juga terlihat gitu ya. Ya, betul. Nah itu bagaimana? Mungkin bisa disampaikan Mas. Iya, kembali lagi ke obrolan Om Taufik tadi ya, Om Panji. Terkait persiapan untuk medis. Kita juga sebelum di tahun 2025 kita sudah melakukan PKS dengan BPJS TK. Dan kita sudah melakukan yang namanya observasi antara IT by IT. Jadi BPJS TK itu saat ini sudah menanamkan kanalnya saat pertama kali untuk atlet itu di Foodscore Indonesia. Karena konsep yang kami bikin ini sesuai dengan apa yang mereka punya visi misi. Gitu. Jadi visi misi mereka melindungi atlet. Jadi dan kita adalah aplikasi yang berfokus pada atlet usia dini. Dari situ kita sudah mengcover untuk kemudahan para coach untuk mendaftarkan di kanal BPJS TK. Nah itu dari sisi medis. Untuk dari sisi tadi sertifikasi ataupun untuk jenjang pendidikan,
kita juga nanti akan mensupport untuk sertifikasi digital juga dari Foodscore juga ya, dan mungkin kita siapkan jadi lebih mudah Om Panji untuk mencetak sertifikat itu. Betul ya? Dan juga ini bisa mereka lihat mungkin pakai QR code, ini benar nggak anak gitu ikut kompetisi ini. Mungkin dari Puspernas atau dari pihak sekolahnya bisa verifikasi keabsahan ini dari sertifikasi itu. Jadi seperti itu. Jadi kita memudahkan mereka untuk melihat secara transparan, entah dari QR code yang mereka punya, entah dari ID card yang mereka lampirkan, atau dari sertifikat yang mereka kirimkan ke pihak sekolah. Itu. Oke, nah itu bagaimana mungkin untuk bisa dihubungkan dengan, saya mungkin kalau bahas tentang teknologi gitu ya, pasti Mas Fahri gitu yang lebih tahu gitu ya. Ini bagaimana sih cara untuk bisa, itu kan salah satu mengupdate gitu ya. Misalnya tadi ada sertifikasinya juga, berarti mereka juga bisa mendapatkan banyak informasi itu melalui Foodscore ini. Iya, jadi dengan cara kita berkolaborasi dengan BPJS, itu kan salah satu yang waktu itu kita ketika ngomong dengan BPJS kita ngerasa mereka punya concern begini, apakah nanti ketika lagi match abis itu nanti anak ini misalnya terluka gitu, apakah mereka perlu bingung-bingung buat nyari BPJS-nya, apakah statusnya aktif atau seperti apa, itu kan penting ya. Makanya kita kolaborasi dengan BPJS sehingga mereka itu bisa langsung mendaftarkan lewat Foodscore. Nah nanti ketika lagi match misalnya, itu bisa kelihatan, oh anak ini sudah tercover BPJS, misalnya tenggat waktunya sampai akhir bulan ini, jadi masih oke. Jadi ketika langsung terjadi masalah, itu nggak perlu pusing-pusing. Tinggal lihat aja statusnya seperti apa, nanti di situ juga ada info tentang rujukannya kemana, misalnya kalau dibutuhkan. Jadi ini memang salah satu visi bersama antara kita Foodscore dengan BPJS gitu. Nah terus juga tadi yang seperti saya mau tambahkan, yang Denny bilang tentang sertifikasi ya, karena itu kan penting buat dari siswa-siswa ini untuk nanti masa depan mereka juga. Makanya di situ kita juga buat, selain dari track record anak ini sudah ada di Foodscore mulai dari beberapa tahun sebelumnya gitu, karena nanti mungkin sampai KONI ke depan-depannya buat, wah ini anak sudah aktif sekali nih di KONI dan mungkin dia prestasinya banyak gitu kan. Nanti kita juga bisa sertakan juga sertifikasi dengan QR barcode, jadi orang tinggal, let's say misalnya nanti pihak kampus ataupun pihak-pihak yang ingin merekrut anak ini, bisa tinggal scan barcode aja, nanti bisa langsung kelihatan, wah ini dia track record anak ini ternyata bagus gitu. Seperti itu. Jadi ini something yang dari sisi IT ini kita sangat bisa untuk membantu kan seperti itu. Betul, ini agar penyelenggaraan juga lebih mudah ya dan lebih lancar gitu ya pasti. Oke, nanti kita lanjutkan kembali, kita rehat dulu sejenak, tetaplah di Bincang Olahraga. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I got to break free. God knows I want to break free. Baik, kita masih membahas terkait dengan persiapan Kejurnas KONI Cup 2026. Tadi kita juga sudah diperkenalkan apa sih Foodscore Indonesia, dan juga ternyata ini nanti akan hadir juga ya pada penyelenggaraan di KONI Cup 2026. Saya mau ke Coach kembali. Coach, ini kan menarik ya bagaimana Foodscore ini dihadirkan pertama kali pasti ya di KONI Cup yang tahun ini 2026, dan tentu melihat bagaimana tadi track record dari pemain-pemain gitu yang ada. Misalnya contohnya juga berarti kalau dari anak-anak POPB yang ikut serta di KONI Cup ini juga nanti akan terlihat gitu ya. Nah pasti kan Coach juga melihat gitu bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada misalnya sebelum-sebelumnya. Jika memang tidak sesuai dengan data mereka gitu ya. Nah dengan adanya Foodscore ini mungkin tanggapannya seperti apa? Baik, kalau menurut saya yang pasti saya sebagai pelatih merasa terbantu ya. Apalagi yang paling utama itu screening biasanya. Screening soal data. Karena sampai sekarang mungkin masih banyak yang suka memainkan data anak tersebut untuk ikut event. Meloloskan atau menargetkan untuk juara, biasanya seperti itu. Dengan adanya Foodscore yang pasti kita juga udah nggak usah ribet-ribet lagi ya Mbak ya. Jadi nggak usah antri untuk screening lagi. Jadi dengan ada pakai
pakai data, tinggal pakai aplikasi doang ya Mas ya. Jadi tinggal melihat atau tinggal masukin ke dalam situ juga tim pelatih terbantu gitu loh. Dan juga ketika lagi pertandingan pun kita juga terbantu, jadi nggak perlu kita manual tanya hasil klasemen. Biasanya kan kalau hasil klasemen itu suka apa namanya sama golnya, jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung gol-golnya lagi, jadi langsung pakai data, jadi udah ada semua. Jadi amat sangat terbantu sih Pak dengan adanya Footscore ini. Oke, nah kalau kita kaitkan juga dengan anak-anak yang tentunya mendapatkan pembinaan dong ya di POPB ini, khususnya DKI Jakarta gitu ya. Bagaimana sih untuk progres anak-anak yang ikut serta dalam KONI Cup? Karena mungkin yang mereka nanti ikut di tahun ini, yang kemarin juga pernah ikut gitu kan ya, Mas Haji, boleh dijelaskan? Baik, kalau untuk progres, saya cerita sedikit. Kalau misalkan di POPB itu, anak yang berprogres itu biasanya lanjut ke PPOP Mbak. Ya. Setelah di PPOP nanti golnya itu biasanya masuk ke, biasanya dipanggil timnas di 16 atau 17. Nah kalau untuk progres di KONI ini sendiri, yang pasti kita nih tim pelatih progresnya yang pasti hanya menjalankan aja dulu untuk mengikuti KONI, tapi dengan ditargetkan tidak melulu juara, tapi pengaplikasian hasil latihan tersebut. Kalau untuk progres, kalau misalkan seandainya nanti bisa terpilih yang tadi dibilang Mas Panji untuk mewakili ke Malaysia itu, ke Malaysia maaf, itu ya alhamdulillah berarti rezeki dari anak-anak itu tersebut. Mungkin itu Mbak. Oke, nah mungkin Mas Panji bisa menyampaikan juga rencana apa sih Mas? Ini kan KONI Cup menjadi ajang yang tentu dinantikan oleh seluruh tim pastinya di Indonesia gitu ya. Dan memang ada rencana jangka pendek, jangka panjang yang juga mungkin sudah dipersiapkan sejauh ini. Ya, jadi saya menginginkan peran KONI ini lebih mendetail. Peran KONI ini untuk menyatukan semua para pemain-pemain dari pelosok, dari daerah, sampai provinsi, mereka bisa sama-sama untuk tampil, bisa bermain. Meskipun tidak menjadi pemain timnas, tapi satu pengalaman buat para pemain muda yang pernah menjadi bagian dari event ini. Karena mereka juga butuh jam terbang, mereka juga butuh bermain antar satu provinsi ke provinsi yang lain dengan gaya karakter yang berbeda. Ya. Bicara liga mungkin lawannya itu-itu aja. Ya, Jabodetabek ketemunya itu-itu aja. Ya kan, bicara liga. Tapi kalau bicara event nasional, dia Jambi ketemu sama Lampung. Bagaimana Papua ketemu sama Sumatera Selatan, bagaimana DKI ketemu sama Medan, Sumatera Utara. Nah, khas gaya permainan yang berbeda yang selalu dinikmatin sama pemain-pemain muda. Jadi pengalaman jam terbang menjadi faktor utama. Ya, meskipun dia tidak menjadi pemain profesional, tapi dia sudah pernah menjadi bagian dari event KONI. Dan tentunya ini harus benar-benar dimanfaatkan. Ketika mereka mempunyai rezeki bagus, punya jalan baik, sama seperti Farik Fafa Rizky yang sekarang berada di timnas U17. Dia itu dari kecil, dari usia 12, pelepasan dari KONI, kita bentuk tim All Star-nya, akhirnya alhamdulillah dia menjadi pemain profesional, pemain timnas yang sekarang saat ini di bawah naungan Kurniawan Dwi Julianto. Manfaatnya ada, hasilnya ada. Kita cuman bisa bangga, tersenyum ketika mereka menjadi pemain. Seperti itu Mbak. Nah terkait dengan dukungan, karena ini kan nanti kan akan memperebutkan piala bergilir gitu ya dari Ketum KONI. Bagaimana sih, mungkin ada pesan juga dari Pak Marsiono Norman atau dukungan dari beliau agar penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar? Dukungan dari tahun 2015 telah mencetak pemain yang namanya Farik Rizky atau panggilannya Fafa. Itu beliau sudah dari tahun 2015 sudah support dengan kegiatan ini. Jadi berjalannya waktu, proses panjang ya, meskipun dengan kondisi yang sekarang sudah semakin bukannya makin baik ya makin agak prihatin, tapi insya Allah dengan niat kita
dengan yakin, dengan mampu, konsisten, akhirnya kita bisa menyampaikan dan baik dari KONI sendiri, dari kita sebagai penyelenggara dan peserta, alhamdulillah. Dukungan itu baik doa maupun piala bergilir yang beliau kasih itu luar biasa. Sudah membantu pelaksanaan. Baik, nah ini menjadi kolaborasi yang tentunya bukan hanya berhenti di KONI Cup saja ya untuk Foodscore Indonesia gitu ya. Apa yang menjadi target ke depan dan juga mungkin ada sinergi yang baik nantinya, tentu ini berkelanjutan untuk selanjutnya. Jadi harapan kita sih Foodscore ini sudah ada di setiap wilayahnya dan sudah tersosialisasi dengan baik. Jadi ketika ada penyelenggaraan nasional, mereka sudah simpel. Tidak hanya memikirkan administrasi yang begitu rumit. Jadi untuk para coach, dia bisa fokus dengan pertandingannya. Panitia sudah enjoy dengan administrasi yang terstruktur dari wilayah. Seperti itu. Dan untuk orang tua, mereka bisa membanggakan anaknya lewat data digital. Seperti itu harapan saya. Kita bisa ada di setiap wilayah yang terintegrasi dengan pusat. Itu sudah menjadi visi misi kita dari awal gitu. Jadi kita bisa lihat anak itu from zero to hero, bukan hanya sebatas cerita. Seperti tadi pemain timnas, ya, mungkin saat ini mereka belum punya ada rekam jejak yang kita bisa lihat secara. Tapi ketika kita lihat rekam jejak, kita bisa lihat siapa sih yang membangun mereka, SSB mana yang bisa membangun mereka seperti ini. Itu yang bisa jadi nilai tersendiri buat si SSB itu. Jadi selain si anak, SSB pun ikut terbangun untuk mereka lebih baik lagi. Seperti itu Mbak Dina. Oke, mungkin kalau target dari Mas Fahrian gitu ya, kalau seandainya masih ada problem yang tentu dihadapi ya namanya teknologi pasti akan hadir gitu ya sebuah permasalahan. Tapi kan ada antisipasi yang dilakukan. Apa yang harus mereka bisa lakukan antisipasi tersebut dan juga harapan ke depannya? Kalau misalnya untuk harapan ke depan ya, paling utamanya sebenarnya kita udah ada beberapa rencana untuk yang kita mau untuk lebih mensupport dari ekosistem pembinaan seperti ini ya. Kayak misalnya sekarang itu kan Foodscore fokusnya adalah untuk event management ya. Nah tapi sebenarnya dari sebelum event itu ada pengembangan di sisi SSB yang kita harus coba support juga dalam sisi digital. Seperti misalnya untuk latihan. Jadi mereka bisa kelihatan tuh latihannya itu strukturnya apakah mereka latihannya rutin atau tidak gitu kan. Jadi nanti kita juga insya Allah akan support juga untuk pembinaan SSB yang insya Allah nanti mungkin dalam beberapa bulan ini. Cuma nanti untuk yang tadi ya, untuk gimana caranya supaya ini nanti mereka bisa antisipasi dan sebagainya. Tentu aja yang namanya produk digital itu selalu ada kelemahan ya pastinya. Pertama misalnya yang tadi dibilang untuk pencurian umur atau seperti apa. Bisa aja nanti yang di-upload adalah dokumen yang sudah diedit misalnya. Itu mungkin sekali sebenarnya. Cuma dari sisi kita juga bakal coba sebisa mungkin melihat misalnya dalam sisi dokumen AI apakah benar ini dokumen ini sudah di-forge ataupun dipalsukan atau seperti apa ya. Cuma dari situ aja yang harusnya itu udah mengcover sekitar 90% lebih lah masalah yang ada dari sisi pencurian umur ya. Sisanya itu ya itu dari niat baik masing-masing SSB. Oke, baik, terakhir dari Coach deh kalau gitu, apa yang menjadi target sebagai seorang pelatih, bagaimana ini akan tentunya bisa mencetak juara ya untuk generasi muda di timnas nantinya menjadi angan-angan mereka. Siap. Kalau untuk di event KONI ini target saya yang pasti pengaplikasian anak-anak dalam bermain. Tapi saya sebagai seorang pelatih juga pengen juara, pengen juara karena ini event nasional. Dan POPB sebisa mungkin saya juga dengan tim pelatih juga sebisa mungkin dan anak-anak bisa bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan apa yang dilatih pada saat persiapan. Mungkin harapannya itu dan bisa bisa menjadi bagian dari KONI yang bisa membawa ke timnas. Oke, itu menjadi perwakilan harapan dari pelatih gitu ya dan juga menjadi mimpi juga untuk pemain-pemain sepak bola generasi muda kita. Terima kasih Mas Panji, Mas Denny, Mas Fahrian dan juga Coach yang sudah berkesempatan hadir di Bincang Olahraga kali ini. Mari sama-sama kita sukseskan penyelenggaraan kejuaraan nasional KONI Cup 2026. Akhirnya saya Suara Madina undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa TVRI Sports semuanya. Sampai jumpa. Salam olahraga. Ya.